Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan menjelaskan yang pertama tentang Smart Home System. Oke, jadi Smart Home System ini adalah teknologi yang saat ini sudah mulai dikembangkan untuk membantu kehidupan manusia. Jadi seperti penerapan teknologi pada rumah-rumah tinggal, atau mungkin lebih luasnya itu untuk perkantoran, untuk pertokoan, mungkin juga ada di gedung-gedung pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, keunggulan dari smart home system itu memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bagi pengguna rumah tersebut. Nah, rumah pintar itu sendiri merupakan ide dari pengguna rumah untuk dapat mengatur bagian rumahnya yang terintegrasi ke smartphone atau gadget lainnya. Definisi dari smart home merupakan aplikasi gabungan antara teknologi dan pelayanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah dengan fungsi tertentu yang bertujuan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan penghuninya. Sistem rumah pintar atau smart home biasanya terdiri dari perangkat monitor, perangkat kontrol, dan otomatis ada beberapa perangkat yang dapat diakses menggunakan komputer. Nah, awal mula dari smart home system itu pada tahun 1966 sampai 1967, di mana perusahaan di Amerika telah membuat sistem peralatan dapur yang sudah terintegrasi, yaitu namanya Eco 4. Tapi meskipun produk tersebut tidak pernah dijual secara komersial, tapi Eco 4 itu merupakan perangkat cerdas pertama yang dikembangkan oleh manusia, dan fungsinya itu adalah untuk mengendalikan suhu dan mematikan peralatan. Nah, kedua adalah pada tahun 1975, setelah penemuan mikroprosesor pada awal tahun 1970, model paling awal dari smart home dikembangkan pada tahun 1975 di Amerika Serikat dengan menggunakan gelombang radio untuk menghantarkan data. Nah, kemudian pada tahun 1991, yaitu perusahaan gerontologi yang menggabungkan antara gerontologi dan teknologi. Jadi gerontologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana ada fase lanjut usia. Jadi teknologi ini dikembangkan untuk membantu para lansia dalam melakukan kegiatannya di rumah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari smart home system. Yang pertama ada smart light atau lamp. Kemudian ada controllernya yang menggunakan infrared yang di tengah warna hitam, dan kemudian ada soket atau colokan itu sudah terintegrasi dengan IoT. Dan terakhir ada dari Google, ada Google Assistant yang dapat melakukan perintah melalui suara. Nah, keuntungan dari smart home system ini adalah yang pertama menghemat waktu dan listrik, karena kita tidak perlu mengeluarkan tenaga atau mengeluarkan waktu yang lebih untuk melakukan suatu kegiatan seperti mematikan lampu, seperti mematikan TV, atau mematikan sistem, dan itu juga berdampak pada penggunaan listrik. Jadi karena peralatan yang dipakai itu menggunakan listrik, kemudian sudah tidak terpakai dan kita bisa mengontrol dari jarak jauh untuk mematikannya, itu juga akan membantu menghemat listrik. Dan kedua adalah daya tarik penjualan rumah. Jadi dalam menjual rumah, kebanyakan selain akses itu daya tarik yang dijual adalah smart home system. Jadi dengan adanya smart home system ini bisa meningkatkan daya tarik atau minat warga membeli rumah tersebut.
Yang kedua adalah parameter pengendalian pada smart home system. Jadi selain menggunakan sistem smart home yang otomatis, itu untuk menunjang kenyamanan thermal diperlukan parameter-parameter yang harus dikendalikan si smart home systemnya tersebut untuk menambah kenyamanan si pengguna. Nah, berikut adalah parameter atau apa saja yang harus dikendalikan oleh smart home system guna meningkatkan kenyamanan dari penghuninya. Yang pertama adalah faktor dari kenyamanan thermal di ruangan. Ini berdasarkan SNI dan ASRAE. Untuk daerah tropis dikategorikan menjadi 3, yaitu sejuk nyaman, nyaman optimal, dan hangat nyaman. Sejuk nyaman itu temperaturnya berkisar antara 20,5 sampai 22,8. Kemudian nyaman optimal itu antara 22,8 sampai 25,8. Dan hangat nyaman itu 25,8 sampai 27,1. Kedua adalah humidity atau kelembapan udara. Pada daerah tropis relatif dianjurkan adalah 40 sampai 50. Tapi untuk ruangan yang jumlah orangnya padat seperti ruang pertemuan itu berkisar antara 55 sampai 60%. Yang ketiga adalah laju udara pada ruangan. Ini berkaitan pada sistem ventilasi. Ini ada orientasi bukaan, itu bisa dilihat ada berhadapan, bersebelahan, dan sisi yang sama. Nah, untuk juga memperbesar laju udara yang masuk ke ruangan itu bukaan atau jendela harus disesuaikan dengan ukuran ruangan. Nah, berdasarkan luas dinding fasad ruangan itu 40-80% luas dinding, berdasarkan luas ruangan yaitu ada 20% luas ruangan. Jadi bukaannya itu benar-benar harus disesuaikan agar laju udara ke dalam ruangan itu bisa baik. Seperti itu. Yang terakhir adalah pencahayaan. Nah, karena tadi misalnya sudah dicontohkan oleh smart lamp atau smart light. Nah, ini gunanya adalah smart light itu bisa menyesuaikan cahaya yang dibutuhkan untuk ruangan tersebut. Ini adalah beberapa contoh standar ruangan. Itu untuk tempat tinggal itu adalah 250 lux, perkantoran 350 lux, kafetaria 250 lux, rumah sakit 250 lux, pertokoan itu 500, laboratorium 500, perpustakaan 300, dan ruang kuliah 250. Material cerdas untuk rumah cerdas. Jadi di sini terdapat 6 material cerdas yang biasa digunakan pada rumah cerdas. Tetapi material cerdas yang biasa digunakan itu cukup banyak gitu ya. Namun 6 ini yang paling sering digunakan. Jadi ada SMA atau Shape Memory Alloys, ada SMP atau Shape Memory Polymers, terus ada material chromogenic, self-filling concrete, self-cleaning materials, adaptive, dan yang terakhir adalah adaptive power materials. Jadi SMA itu biasa digunakan sebagai aktuator, baik atap, jendela, atap dalam arti fasad, jendela maupun tirai berdasarkan suhu. Kemudian SMP itu biasanya digunakan sebagai sealant atau perekat kaca yang dapat berubah bentuk saat terdapat stimulus suhu. Kemudian material chromogenic yang biasanya digunakan pada atap atau rumah kaca atau kaca pada rumah. Kemudian ada self-filling concrete yang biasanya digunakan untuk struktur bangunan.
Self-cleaning material digunakan pada cat bangunan, biasanya berbasis TiO2. Kemudian adaptive color material ini material yang dapat berubah warna ketika ada stimulus tertentu yang biasa digunakan pada peralatan dapur sebagai indikator ataupun lampu. Kemudian terdapat 3 sistem material cerdas pada rumah cerdas. Jadi yang pertama ada passive system, active system, dan hybrid system. Passive system itu dimana ketika material cerdas yang digunakan itu langsung merespon stimulus tanpa memperdulikan besar stimulus tersebut. Active system di sini terdapat tambahan berupa controller dan aktuator tambahan gitu ya, selain material cerdas tadi yang berfungsi sebagai kontrol. Jadi respon dari material cerdas itu dapat dikontrol, dapat dikontrol sesuai dengan stimulus yang ada atau sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan kemudian adalah hybrid system. Hybrid system ini gabungan antara passive system dengan active system. Jadi sistem tersebut dapat berfungsi sebagaimana passive system tanpa controller, tanpa aktuator, tapi juga digunakan pada active system. Tapi juga dapat digunakan sebagai active system. Kemudian material chromogenik ini ada 3, dibagi 3 berdasarkan stimulusnya. Namun untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi ada 3, yaitu pertama fotokomik, elektrokomik, dan termokomik. Termokomik, di mana fotokomik ini stimulusnya berupa foto atau cahaya, material yang berubah warna ketika ada stimulus cahaya, seperti yang biasa digunakan pada kacamata sebagai passive system, kemudian pada kaca atau kaca jendela atau fasad itu sebagai active system. Elektrokromik di sini material chromogenik yang akan berubah warna ketika terdapat stimulus arus listrik. Dan yang terakhir adalah termokromik yang akan berubah warna ketika ada pengaruh suhu, ada stimulus suhu. Termokromik biasa digunakan pada alat-alat dapur sebagai indikator, juga biasa digunakan pada kaca rumah. Namun ini berbasis suhu gitu. Kemudian self-filling concrete, sebenarnya ini tidak hanya beton gitu, tidak hanya concrete, tetapi juga termasuk pada mortar dan semen. Jadi ada 2 jenis, yaitu autonomic dan autogenic, di mana autonomic di sini perlu adanya penambahan bahan luar sebagai self-filling agent. Jadi untuk mengadakan sifat self-filling tadi, itu perlu adanya tambahan material baik secara mikrovaskular maupun mikrokapsul. Namun jika autogenic ini memanfaatkan sifat intrinsik dari bahan-bahan tersebut, jadi bahan tanpa perlu adanya penambahan self-filling agent. Jadi ia memanfaatkan sifat-sifat dari bahan penyusunnya tadi, yang mana sifat dari bahan penyusunnya itu sudah self-filling baik secara mikrokapsul maupun mikrovaskular. Jadi tidak perlu penambahan bahan lain. Selanjutnya adalah mekanisme material cerdas lainnya. Jadi yang pertama SMA atau Shape Memory Alloys. Jadi fungsinya dia biasa difungsikan sebagai aktuator otomatis berdasarkan suhu, baik untuk jendela maupun fasad. Mekanisme kerjanya, pertama-tama SMA ini akan diberikan sejumlah load, yang mana load ini berarti jendela atau fasad berada dalam keadaan terbuka. Kemudian saat terjadi stimulus suhu, SMA-nya akan kembali ke bentuk semula, yang mana akan menggerakkan atap atau jendela tersebut, jadi menutup
seperti menutup jendela atau atap tersebut. Yang kedua ada shape memory polymath. Dia biasa digunakan sebagai slat atau di sini sebagai shading. Jadi slat ini fungsinya untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. Jadi ini ketika pagi hari, atau misalnya kalau untuk di Indonesia yang tidak ada musim salju, maka ini pada kondisi pagi hari atau pada saat musim penghujan. Jadi slat di sini akan berbentuk seperti ini sehingga sinar matahari yang ada tersebut bisa masuk. Mengapa dibiarkan masuk? Karena sinar matahari yang terjadi pada saat itu cukup sedikit gitu. Jadi dibiarkan masuk, namun ketika suhu panas atau sedang siang hari, tengah hari, maka slatnya itu akan berbentuk seperti ini sehingga sinar matahari tidak akan masuk. Pergerakan slat ini diatur oleh SMP. Jadi karena pengaruh suhu. Jadi stimulusnya berupa suhu yang dapat menggerakkan slat. Sebenarnya ini hampir mirip dengan SMA tadi. Kemudian di sini ada shading. Jadi shading di sini itu mengurangi silau dari cahaya matahari. Jadi mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan dengan cara mengubah bentuk shading tadi. Jadi ketika misalnya ini shading di sini ini ketika cahaya matahari itu benar-benar terlalu banyak. Biasanya di sini tuh material yang tembus pandang seperti kaca seperti itu, block glass seperti itu, kemudian diberikan shading, dan ketika shading tertutup, ini artinya sama seperti ini tadi, dia kondisi panas, kemudian ketika terbuka, dia kondisi tidak terlalu terang, jadi dia membutuhkan cahaya matahari yang banyak, karena sinar matahari yang melewati block glass ini tidak cukup untuk menerangi ruangan, dan keduanya ini juga digerakkan oleh SMP. Kemudian yang terakhir, self-filling concrete. Jadi menambahkan self-filling concrete pada bangunan. Mekanisme kerjanya, ketika terjadi retakan, maka self-filling agent yang ada dalam konflik tersebut atau dalam beton tersebut akhirnya pecah dan dapat memperbaiki retakan-retakan tersebut baik secara mikrovaskular maupun mikrokapsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Hasan Musiran akan mempresentasikan tentang material kromogenik, di mana material kromogenik itu merupakan material yang dapat berubah warna dan bergantung terhadap elektrikal, thermal maupun radiasi. Nah, di mana dari tiga ini dibagi menjadi tiga kromik, yaitu material termokromik, kemudian material fotokromik, dan material elektrokromik. Di mana untuk material termokromik sendiri merupakan material yang berubah warna ketika terjadi perubahan suhu. Contohnya tinta, warna, kertas, dan plastik. Nah, material termokromik ini terkadang ada di cat yang bawa cat, antara itu cat mobil atau mungkin ada yang cat pagar seperti itu. Itu juga dia tergantung dari dingin atau panasnya suhu. Nah, ini respon terhadap perubahan suhu dari dingin menuju panas. Di mana dari dia putih, kemudian ketika terjadi perubahan suhu dari dingin menuju panas, dia akan perlahan berubah warna hingga nanti ketika benar-benar di suhu temperatur yang panas, warnanya akan pekat seperti itu. Kemudian material fotokromik, di mana material yang memiliki kemampuan berubah warna berdasarkan intensitas cahaya. Contohnya azobensin.
kemudian diaryleten, spiropiran, dan silver chloride. Nah, material fotokromik ini biasanya ditemukan pada lensa, pewarna atau cat, kemudian kosmetik dan pakaian. Nah, ini merupakan gambar superior adaptif teknologi ya, di mana merupakan teknologi di lensa yang biasanya kita sebut sebagai fotokromik seperti itu. Dari dia ketika di luar ruangan itu, di dalam ruangan itu lensa itu bening. Kemudian ketika dia terkena ultraviolet yang sekiranya tergolong masih kadarnya rendah, dia akan perlahan berubah warna. Kemudian ketika terkena ultraviolet yang memang kadarnya agak mulai besar, maka dia akan perlahan menjadi pekat, menjadi gelap seperti itu. Nah, kemudian material elektrokromik ya, di mana material yang memiliki perubahan warna karena adanya voltase listrik. Seperti itu. Material elektrokromik ini biasanya WO3, NiO3, TiO2, polyaniline, dan polythiopen. Seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi material elektronik, smart glass, kaca spion elektrik, dan lensa kacamata protektif. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Azhar Musiran akan menjelaskan tentang paramagnetic paint, yang dimana kebetulan saya mendapatkan untuk cat rumah ya, tapi kondisinya ketika saya memang mencari secara konsep dan pelaksanaannya bersama seperti paramagnetic paint seperti itu, dimana warna cat ini disebut paramagnetic paint atau electroluminescence paint. Itu merupakan suatu fenomena optis dan listrik di mana bahan memancarkan cahaya sebagai respon terhadap arus listrik yang dialirkan pada bahan tersebut, atau sebagai respon terhadap suatu medan listrik yang kuat. Nah, pemancaran cahaya pada elektroluminescence ini berbeda dengan pancaran cahaya akibat dari pemanasan, seperti pada lampu pijar cahaya yang berasal dari kawat filamen, atau mungkin akibat dari reaksi kimia. Di Amerika dan Eropa, khususnya modifikasi mobil mewah, telah menggunakan teknologi paramagnetic paint ini. Dan peralatan khusus itu juga akan diperlukan ketika akan mengaplikasikan cat ini, dengan harapan tidak adanya komplikasi terhadap media yang akan diberikan paramagnetic paint ini. Di bawah ini mungkin ada contohnya ya, kayak liquid dari paramagnetic paint-nya, dimana penting ya mengingat penggunaan listrik itu juga agar tidak bisa dikorsleting, maka menggunakan jenis cat paramagnetik ini, entah itu antara di mobil atau entah itu di cat pagar, itu akan membutuhkan tingkat keahlian tertentu dari painter dan harus kalibrasi ulang keterampilan, dan memang kondisinya harus punya sertifikasi lebih ya yang dipakai oleh painter. Jadi nggak hanya sebatas bisa mengecat atau mungkin hanya memang jago, tapi dia harus bersertifikasi untuk dapat memberikan layanan yang harapannya yang memang aman, nyaman, dan memang tepat guna untuk menerapkan di media, entah itu mobil atau maupun di pagar secara efektif seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain smart home using smart material. Di mana outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah kondisi existing pesisir Surabaya yang merupakan objek dari pemicu dalam PBL ini. Yang kedua adalah potensi masalah, dan ketiga adalah desain smart home yang difungsikan
untuk menghadapi masalah yang bakal terjadi di daerah pesisir Surabaya. Nah, setelah kita melakukan studi literatur, ternyata pesisir kota Surabaya memiliki beberapa kondisi-kondisi yang bisa kita pahami untuk menilai potensi masalah apa saja yang mungkin terjadi di pesisir kota Surabaya. Di mana yang pertama adalah kategori curah hujannya merupakan kategori sedang hingga tinggi, di mana curah hujan akan tinggi di awal atau akhir tahun dan sedang ketika di pertengahan tahun. Dan pertengahan tahun sekalipun itu masih ada diselingi oleh kemarau yang cukup panjang. Nah, untuk curah hujannya berada pada ketinggian 0,3 meter. Lalu penguapannya juga 0,18 meter, dan tinggi gelombang laut sebenarnya masuk dalam kategori rendah, yaitu 0,1 hingga 0,25 meter. Namun, diprediksikan di akhir tahun, terutama di tahun 2020, itu bisa mencapai 3,5 meter, yang berpotensi untuk menghasilkan banjir rob. Nah, pesisir kota Surabaya tersebut sendiri bisa dilihat dari peta itu masuk dalam kategori dataran rendah, di mana dilihat dari warna putih hingga hijau yang mendominasi daerah pesisir Surabaya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketinggian yang ada di daerah pesisir itu hanya berkisar 0-7 meter di atas permukaan laut. Nah, melihat kondisi-kondisi tersebut, kita bisa menilai untuk mendefinisikan masalah apa saja sih yang bakal hadir. Yang pertama adalah banjir rob, di mana banjir ini merupakan banjir yang datang dari laut yang disertai dengan terjangan sehingga dapat merusak konstruksi rumah. Selain itu, banjir rob juga dapat menghasilkan beberapa permasalahan seperti rusaknya dinding rumah hingga masalah kesehatan lainnya. Yang kedua adalah pencemaran air. Seperti yang kita tahu bahwa laut merupakan muara dari segala aliran sungai yang ada di daratan. Sehingga saat ada sampah yang ada di sungai atau aliran yang bakal menuju ke laut, maka sampah tersebut akan terakumulasi dan menghasilkan pencemaran air. Dan kita tahu bahwa pesisir laut, daerah pemukiman warga di sana, banyak mengkonsumsi air yang masih berasal dari air laut seperti itu. Yang ketiga adalah kerusakan infrastruktur yang bisa kita nilai akibat dari banjir rob. Selanjutnya desain smart home, di mana smart home sendiri sebenarnya merupakan rumah pintar yang dilengkapi dengan fasilitas kontrol kenyamanan, keamanan, dan mudah digunakan, di mana 3 parameter inilah yang wajib ada bagi rumah yang dapat dikategorikan sebagai smart home. Nah, desain smart home sendiri yang kita rancang adalah berdasarkan potensi masalah yang bakal hadir di pesisir kota Surabaya. Di mana rumahnya sendiri kita pertama menggunakan kaca TO2, di mana kaca ini dapat membersihkan sendiri. Terus yang kedua adalah atapnya kita gunakan fotokromik, yang mana ini dapat membantu pencahayaan alami, sehingga akan mengurangi konsumsi energi untuk pencahayaan buatan. Selanjutnya adalah self-healing concrete yang akan dipasang di setiap dindingnya, sehingga ketika terjadi kerusakan atau kerusakan akibat dari banjir rob atau permasalahan lainnya, bakteri yang ada di dalam dinding tersebut akan menghasilkan kapur untuk memperbaiki. Untuk catnya sendiri, untuk dinding tersebut dilapisi oleh cat TO2, di mana cat ini akan sama dengan kaca tadi akan membersihkan sendiri dengan bantuan sinar matahari yang bereaksi dengan TO2 sendiri. Yang berikutnya adalah kaca aerosil, di mana kaca ini diletakkan baik itu di pintu atau di jendela yang berguna untuk memberikan kenyamanan termal, sehingga cahaya dapat masuk sebagai pencahayaan alami, namun panas dapat dikontrol, sehingga mengurangi intensitas daya yang digunakan di rumah tersebut. Nah, yang terakhir, untuk bagian luar rumah kita menambahkan ventilasi alami, di mana ventilasi ini dikombinasikan dengan exhaust fan, sehingga ini merupakan rekomendasi dari
salah satu media informasi yang diterbitkan oleh WHO untuk memfilter virus. Selanjutnya desain smart home di kamar mandi. Nah, kenapa kita pilih kamar mandi? Karena kamar mandi sendiri itu salah satu hal yang cukup urgent dalam sebuah rumah, di mana cukup banyak juga variasinya. Dan ini kita ngambil kamar mandi pada beberapa bagian, di mana yang pertama kita masukkan termokromik di baknya, gunanya untuk mendeteksi suhu saat dengan indikator perubahan warna. Di mana kita tahu kalau misalnya kita memutar tuas untuk memanaskan air, terkadang air yang kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang terlalu panas atau terlalu dingin, sehingga dengan adanya indikator warna ini dapat membantu untuk menilai kondisi panas dari air yang ada di bak. Selanjutnya kita juga menambahkan substrat kromogenik, di mana ini sudah banyak digunakan untuk uji bakteri E. coli. Namun kita belum menemukan bentuk komersial dari substrat ini, karena kebanyakan hanya dalam bentuk cairan dan sebagainya, sehingga belum ada yang dalam bentuk cat yang bisa dikomersialisasi. Selanjutnya bagian dinding kita tambahkan kaca elektrokomik, di mana pemilihan kaca digunakan untuk membantu mengadjust transparansi dari kamar mandi di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.